Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih di pendahuluan bahasa Arab. Kita akan mulai dengan mengenal beberapa poin penting. Mengenal bentuk kata tanya. Hal, apakah, madza, apa, limadza, mengapa, man, siapa. Soal yang pertama jawabannya, aqra'u kulla yaumin ayatin minal Qur'anil Karim. Artinya aku membaca beberapa ayat Al-Qur'anul Karim setiap hari. Tentu pertanyaannya adalah, apa yang kamu baca setiap hari? Madza taqra'u kulla yaum? Yang kedua, al-jundi dafa'anil watan, tentara yang membela negara. Pertanyaannya, siapa yang membela negara? Man dafa'anil watan? Yang ketiga, na'am uhibbu madrasati. Ya, aku suka sekolahku. Kalau jawabannya na'am atau la, maka pertanyaannya pasti menggunakan hal. Apakah? Hal tuhibbu madrasatak? Kemudian mengenal kalimat larangan. Kalimat larangan menggunakan komposisi la dan fi'il mudhari' yang dijazm. Di sini kita tinggal meletakkan la pada titik-titik berikut ini. La ta'abath bil kahroba. Jangan bermain-main dengan listrik. Wala tastakhdimi tawsilatil kahrobaiyatar radi'atas suna'. Dan jangan menggunakan stop kontak listrik yang jelek. Kemudian mencocokkan fi'il dengan isim. Di sini ada yahkil jaddu hikayatin mufidah. Kakek sedang bercerita tentang kisah-kisah yang bermanfaat. Lalu kita akan merubah kata al-jad, yaitu kakek, menjadi al-jaddah, yaitu nenek. Maka kita harus merubah bentuk fi'ilnya dengan merubah ya menjadi ta, seperti tahkil jaddah. Sebelumnya yahki al-jaddu menjadi tahkil jaddatu hikayatin mufidah. Kedua, yajlisu fawazun hazina. Fawaz sedang duduk bersedih hati. Kita rubah menjadi naurah, tajlisu nuratun hazinatan. Yajlis menjadi tajlis dan hazina menjadi hazinah. Lalu kita akan mengelompokkan berbagai jenis kata. Pertama, kata bertasydid. Kalimatun fiha harfun musyaddad, yaitu takassara dan yuhibbu. Lalu kata-kata yang dimulai dengan alif lam qamariyah. Kalimatun mabdu'atun bi al-qamariyah, yaitu al-matbakh dan al-watan. Kemudian kata-kata yang dimulai dengan alif lam syamsiyah. Kalimatun mabdu'atun bi al-syamsiyah, yaitu seperti as-sidqu dan at-ta'mu. Kemudian kata-kata yang memiliki huruf mad, huruf panjang. Kalimatun fiha harfu mad, seperti saghirun dan amir. Kemudian membedakan antara tak maftuhah yang memanjang dan tak marbutah yang melingkar, dan huruf ha di akhir kata. Pertama, tak marbutah. Di sini kita ada khawkhah dan jazarah. Lalu huruf ha yang ada di akhir kata seperti ainuhu dan lahu. Kemudian tak maftuhah seperti baitun dan bada'at. Lalu kita akan menambahkan huruf inna pada kalimat untuk menegaskan hal tersebut. Contohnya adalah al-fikratu jamilatun. Kita tambahkan huruf inna menjadi innal fikrata jamilatun. Sungguh itu adalah pemikiran yang indah. Di sini kita lihat dari al-fikrah, setelah dimasuki oleh huruf inna menjadi innal fikrata, berubah harokatnya menjadi fathah. Lalu inna ziyaratal maridi wajibatun. Sesungguhnya menziarahi orang sakit itu wajib. Kemudian inna wafa'a maridatun. Sesungguhnya wafa sedang sakit. Kemudian merubah fi'il atau kata kerja menjadi bentukan masdar, seperti yu'dhi. Dari fi'il mudhari' kita rubah menjadi bentukan masdar, yaitu idha'an. Lalu yuhdi ihda'an, yurdi irda'an, yartaqi irtiqa'an, yattaqi ittiqa'an, yu'ti i'ta'an. Kemudian kita akan menggunakan huruf illa untuk mengecualikan sesuatu. Di sini kita tinggal memasukkan kata-kata yang di sebelah kanan ke sebelah kiri sesuai dengan contoh. Tahaddatsat talamidhu illa hazima. Murid-murid bercakap-cakap kecuali hazim. Anqadhtul musabina illa wahida. Aku menyelamatkan korban bencana kecuali satu orang. Halaqatit tuyuru illa ta'ira. Burung-burung itu terbang memutar kecuali satu burung. Ashama abna'ul watani fi bina'ihi illal kasul. Anak-anak bangsa berkontribusi dalam pembangunan negara kecuali pemalas. Lalu kita mencoba mengurutkan kata agar menjadi kalimat yang sempurna. Di sini ada illa, kecuali, ada at-tullab, murid-murid, ada taliban, seorang murid, ada hadara, hadir. Kita urutkan menjadi hadarat tullabu illa taliba. Yang kedua ada as-sayyarat, mobil-mobil, ada illa, kecuali, ada waqafat, berhenti, ada sayyaratan, satu mobil. Kita urutkan waqafatis sayyaratu illa sayyaratan. Lalu kita akan mengenal beberapa dzaraf makan, yaitu yang menandakan tempat, atau dzaraf zaman yang menandakan waktu.
Contoh dzaraf makan seperti fauqa di atas, tahta di bawah, dan contoh dzaraf zaman seperti qabla sebelum dan ba'da setelah. Dan jawabannya seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita akan mencoba memberi tanwin pada kata. Ada fathatain, ada dhammatain, ada kasratain. Manzil apabila diberi fathatain maka menjadi manzilan, diberi dhammatain menjadi manzilun, diberi kasratain menjadi manzilin. Lalu munadi, di sini ada contoh khusus apabila diberi fathatain menjadi munadian, namun apabila diberi dhammatain menjadi munadin. Di sini harokat dhammatainnya tersembunyi. Dan apabila diberi kasratain munadin. Kemudian zujaj, zujajan, zujajun dan zujajin. Kemudian nafidah, nafidatan, nafidatun dan nafidatin. Kemudian mengenal tentang alif maksurah atau ya mursalah, huruf ya tanpa titik dua. Seperti yang digaris bawahi, ada alqa dan ada roma dan juga ada ishtara. Adapun afa dia diakhiri dengan alif mamdudah dan sisanya diakhiri dengan huruf ya. Lalu kita mengenal beberapa asma'us sittah seperti abuka dan akhuka. Jadi ketika kata al-ab yaitu ayah ingin kita tambahkan padanya dengan dhamir kamu, tidaklah menjadi abuka tetapi ditambahkan waw padanya menjadi abuka. Begitu pula pada akhuka. Yang pertama, al-abu yushahidu sibaqal ibil dirubah menjadi abuka yushahidul ibil. Kemudian abuka yamtaliku sayyarah. Kemudian akhuka yaqudus sayyarata bitamahul. Kemudian abuka yahtarimu qawa'idal murur. Kemudian akhuka yushariku fi usbu'il murur. Lalu kita akan mengenal huruf pengandaian yaitu laita. Yang pertama jawabannya laitani amliku hasuban mutatawwira. Andaikan aku memiliki komputer yang canggih. Yang kedua, laitani aku nujundiyan udafi'u 'anil watan. Andaikan aku menjadi tentara yang dapat membela negeriku. Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis hamzah. Ada hamzah wasal yaitu hamzah yang hanya berupa garis lurus seperti al-jahl dan istakhdamu dan intiha. Lalu ada hamzah qata' yaitu hamzah yang memiliki kepala huruf ain seperti ahmad dan adhalat dan alwan. Lalu ada hamzah mutawassithah yang terletak di tengah-tengah kata seperti sa'ala dan gharaib dan yatmain. Lalu kita akan mengenal kata tunjuk atau isim isyarah jarak dekat. Ada hadan yaitu untuk dua orang berjenis laki-laki. Kemudian ada haula baik untuk jamaah laki-laki maupun perempuan. Ada juga hadhihi untuk satu orang perempuan. Ada hatani untuk dua orang perempuan. Dan ada hadha untuk satu orang berjenis laki-laki. Dan pasangannya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian kita akan mencoba memasukkan kata tunjuk ini pada kalimat yang tepat. Dan ini jawabannya. Pertama, hadha dawaun mufid. Ini adalah obat yang bermanfaat. Lalu hadhihi haqibatul is'afatil awwaliyah. Ini kotak P3K. Kedua, hatani zujajatani litabhiril juruh. Ini adalah dua botol untuk membersihkan luka. Lalu hadani tabibani mahiran. Ini adalah dua dokter yang terampil. Ketiga, untuk orang yang banyak baik laki-laki maupun perempuan kita pakai haula. Contohnya haula italamidu ya'maluna binasyat. Mereka para murid laki-laki bekerja dengan giat. Lalu untuk yang perempuan kita sama pakai haula. Haula itilmidatun mukhlisatun fi amalihin. Mereka murid-murid perempuan ikhlas dalam pekerjaan mereka. Dan dalam terjemah ke bahasa Indonesia kita terjemahkan semuanya dengan ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.